Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin al-mab'uuthi rahmatan lil alamin wa hujjatan 'alal khalaiqi ajma'in wa 'ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jemaah sekalian, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, setelah 2 pekan kita berpisah, malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala di tempat yang sangat istimewa ini. Insyaallah kita akan sama-sama melanjutkan mempelajari dan mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad. Pada pertemuan terakhir 2 pekan yang lalu kita sudah sampai hadis 68. Sekarang kita mulai dari hadis nomor 70. Tidak semuanya kita baca, kita pilih-pilih ya. Baik. Bab man wassala rahimahu fil jahiliyati thumma aslam. Bab orang yang menyambung hubungan kekerabatannya di masa jahiliyah, kemudian dia masuk Islam. Paham? Bab ke-36. Perhatikan, di masa jahiliyah itu ada orang-orang yang melakukan hal-hal yang terpuji. Di antaranya menyambung silaturahim. Menyambung silaturahim. Ya. Juga ada yang lain lagi, misalnya menepati janji. Ada juga kebaikan yang lain yang sangat terkenal di kalangan orang Arab adalah dermawan. Ya. Kemudian orang ini masuk Islam. Ya. Apakah kebaikan yang dia lakukan di masa jahiliyah setelah masuk Islam dia masih mendapatkan ganjarannya atau tidak? Nanti akan terjawab dalam hadis nomor 70. Baik. Akhbarani Urwah bin Az-Zubair qala Az-Zuhri Zuhri qala, dari Az-Zuhri beliau berkata, akhbarani Urwah bin Zubair, Urwah bin Az-Zubair mengkhabarkan kepadaku, anna Hakim bin Hizam, bahwa Hakim ibn Hizam akhbarahu, mengkhabarkan kepadanya, annahu qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau tepatnya bertanya ya, ara'aita umuran kuntu atahannasu biha fil jahiliyah. Bagaimana pendapat Anda tentang hal-hal atau perkara-perkara yang aku beribadah dengannya di masa jahiliyah? Atahannas ay ata'abbad, ya, yang aku beribadah kepadanya dengannya di masa jahiliyah. Min silatin, berupa amal-amal yang baik yang dikerjakan di masa jahiliyah ini adalah yang pertama min silatin, yaitu menyambung hubungan kekerabatan atau melakukan silaturahim. Wa itaqatin, dan memerdekakan budak. Wa sadaqatin, dan sedekah. Fahalli fiha ajr,
apakah saya mendapatkan ganjaran pada amal-amal tersebut? Qala Hakim menyatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aslamta ala ma salafa min khairin. Aslamta, kamu masuk Islam, ala ma salafi min khair, dan engkau mendapatkan kebaikan yang kamu kerjakan di masa lalu. Masya Allah ya. Ini ada orang sebelum masuk Islam di masa jahiliyah, dia mengerjakan amal-amal yang terpuji, silaturahim, sedekah, ya, memerdekakan budak di kala itu. Kalau sekarang nggak ada ya memerdekakan budak, karena budak tidak ada. Nah di hari ini ya, itu kadang-kadang ada orang bukan orang Islam tapi akhlaknya baik banget. Dia dermawan, ya kan? Ya kadang-kadang gemar menolong orang, juga rajin silaturahim. Ya. Bisa saja keadaannya seperti ini. Ya. Kemudian orang ini masuk Islam. Kita doakan semoga kebaikan-kebaikannya di masa lalu sebelum dia masuk Islam diterima oleh Allah, dia dapat ganjarannya. Dan dosanya, al-islamu yajubu ma qablah. Kalau ada orang tadinya di luar Islam, kemudian masuk Islam, maka dengan masuk Islam ini, ya, dosa-dosanya masa lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kadang-kadang kita itu berat menerima ini ya. Iya. Benar kan? Jujur aja, kalau ada orang jahat banget, brengsek banget itu mau kita supaya mati, kemudian dapat adab yang sangat yang sangat parah, yang sangat pedih gitu. Ya. Padahal Allah yang dikufuri, ya, yang disekutukan, yang dimaksiati, ya, itu Maha Pengampun. Kalau orang itu benar-benar masuk Islam dan benar-benar menjadi seorang muslim sejati, maka dosa-dosanya yang lalu itu diampuni oleh Allah. Bahkan orang bertaubat itu adalah orang yang sangat hebat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, taubatnya orang di luar Islam itu tentunya adalah masuk Islam. Kalau taubatnya orang yang sudah beriman, orang beragama Islam yang berhenti dari maksiatnya. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Nah, itu Pak, ada penjelasan Allah tidak mengampuni dosa syirik. Allah tidak mengampuni dosa kufur dan dosa nifak, sehingga orang musyrik itu ancamannya kekal di neraka, orang kafir juga kekal di neraka, orang munafik apalagi sudah kekal di neraka, adabnya di dasar neraka. Ajaranallahu jami'an minan nar. Nah itu gimana? Tadi Bapak mengatakan innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni semua dosa. Ini untuk orang yang bertaubat. Jadi taubat itu, taubatan nasuha itu, ya, menghapus semua dosa. Orang musyrik bertaubat, akhirnya dia tinggalkan kesyirikannya, dia menauhidkan Allah, ya, maka dia diampuni oleh Allah. Orang kafir masuk Islam, maka diampuni oleh Allah kekafirannya. Orang munafik kemudian berubah menjadi mukmin sejati, maka kemunafikannya diampuni oleh Allah. Jadi dosa syirik, dosa kufur, dosa kemunafikan tidak diampuni itu kalau pelakunya sampai mati tidak bertaubat. Jadi ada dua hal di sini. Untuk yang bertaubat, dosa sampai mentok ke langit sekalipun, ibaratnya gitu ya. Nah, kalau dia taubat benar-benar taubatan nasuha, dia menyesal, dia bertekad tidak mengulangi lagi dan menghentikan maksiat yang dia taubati, maka Allah akan mengampuninya. Allah maha luas ampunannya. Tapi ada dosa yang kalau pelakunya tidak sampai mati tidak bertobat, tidak diampuni oleh Allah, sehingga menyebabkan kekal di neraka. Wal'iyadu billah.
Begini-begini ini kalau tidak dikaji jemaah sekalian, itu kadang-kadang ya bukan kadang-kadang lagi ya tidak paham gitu. Masalah-masalah begini kalau tidak dipelajari ya, meskipun orang itu sekolahnya tinggi banget, sekolah cerdas banget, nggak mungkin menjangkau. Karena penjelasan seperti ini sumbernya adalah dari wahyu, qala Allah atau qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Fiqhul hadis. Kesimpulan atau pelajaran yang dipetik dari hadis yang mulia ini. Innal kafira, sesungguhnya orang kafir, idza fa'ala af'alan jamilatan, apabila dia melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus, thumma aslama, kemudian dia masuk Islam, wa mata 'alaiha, dan dia mati dalam keadaan masih melakukan amal-amal yang bagus itu setelah masuk Islam ya. Jangan malah kebalik, tadinya baik banget setelah masuk Islam, tadinya dermawan setelah jadi muslim malah pelit. Loh gimana, mestinya itu malah semangat kan, semangat banget, tambah semangat. Yang tadinya rajin menyambung silaturahim setelah masuk Islam malah nggak peduli. Oh ini kebalik, dia masuk Islam dan amal-amal solehnya itu masih tetap berlanjut, bahkan mestinya semakin semangat lah, semakin meningkat, ya kan. Nih kayak ada contoh yang lain, ini orang awam, belum pernah taklim, belum pernah mendapatkan ilmu, masya Allah orangnya jujur banget, senyum ramah banget, gampang gemar menolong orang muslim, orang awam ya. Dari sononya dia punya watak seperti itu, jujur, gemar nolong orang. Kan ada orang seperti orang awam, bukan karena mengamalkan ilmunya, tapi karena punya tabiat yang baik, karena akhlak itu ada yang memang asli dari sononya, anugerah dari Allah ya. Kemudian dia belajar, tambah rajin, belajar, akhirnya dia tahu ternyata senyum sesama muslim itu sedekah, bantu sesama muslim itu nanti akan dibantu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya. Kemarin itu nolong orang itu gampang banget, ringan tangan ya, ringan tangan tuh gampang, nggak blokin orang apa nanti itu ya, masya Allah. Kata kemarin itu juga dengan kerabat-kerabatnya baik banget. Setelah ngaji, kira-kira kalau orang ini malah nggak peduli dengan kerabatnya, jadi judes mukanya, jadi abus masem, kemudian nggak mau nolong orang lagi, ini gimana? Yo salah asuh lah. Kita tanyakan, gimana kamu setelah ngaji, katanya setelah kenal sunnah kok malah begini, gimana? Mestinya kamu semakin berlipat-lipat semangatnya. Oh kalau kemarin saya ramah itu hanya karena tabiat, sekarang ternyata itu memang diperintahkan dalam agama. Persis dengan ini. Kemarin saya sebelum Islam itu saya sudah rajin silaturahim. Ternyata di dalam Islam itu silaturahim diwajibkan, sedekah itu dianjurkan. Mestinya setelah masuk Islam ya kayak sahabat ini tadi, siapa namanya, Hakim bin Huzam tadi ya. Tayyib. Nah, kalau ada orang kafir, dia mengerjakan amalan-amalan yang bagus, kemudian dia masuk Islam, kemudian istiqamah di atas Islamnya ya sampai mati, dan amalnya itu terus dilanjutkan setelah masuk Islam, yujma'u lahu thawabul hasanati fil kufri tafaddulan minallahi azza wa jalla, maka akan digabungkan oleh Allah untuknya ganjaran kebaikannya di waktu kafirnya ya, sebagai karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah ya, ini kita buat promosi ya, kalau ada orang masuk Islam kita doakan semoga kebaikan-kebaikan yang pernah kamu lakukan sebelum kamu masuk Islam itu kamu lanjutkan, teruskan ya, dan semoga istiqomah di atas Islam, semoga dosa-dosamu di masa sebelum Islam diampuni oleh Allah, dan amal-amal solehmu yang kamu lanjutkan setelah masuk Islam ganjarannya akan dipadukan oleh Allah, akan digabungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala.
Berikutnya bab ke-37. Ini penting ini untuk panduan kita dengan kerabat kita yang non muslim ya. Bab silatu dzirrahim al-musyrik wal hadiyah. Apa itu terjemahnya? Silaturahim dengan kerabat yang musyrik dan memberi hadiah. Ini perhatikan ya. Sampai hari ini ada, sampai hari ini kadang-kadang anak ini, seorang anak dia muslim, tapi orang tuanya masih belum dapat hidayah, masih di luar Islam. Ada nggak kemungkinan seperti ini? Ada. Atau misalnya keluarga besar, anaknya anak 10 bersaudara, 5 muslim, yang 5 non muslim, mungkin nggak? Atau yang 1 muslim, 9-nya. Yang jelas hari ini juga, ini pentingnya nih pelajari bab ini. Ini kadang-kadang orang itu ya Allah gampang banget mutusin hubungan. Ya, kadang-kadang perbedaan pemahaman. Yang satu sudah taklim, yang satu belum taklim. Atau yang satu taklimnya dari sumber A, yang satu taklimnya dari sumber B. Kan begitu sangat mungkin, ya kan? Begitu itu langsung nggak peduli, musuhan. Nanti dulu ini ya kerabat yang musyrik. Bahkan dalam Al-Qur'anul Karim surah Luqman itu ya, ini panduan kita sebagai anak untuk berta'amul, berhubungan dengan orang tua kita. Kalau orang tua itu musyrik, agresif, dia ngajak kemusyrikan kepada anaknya, bahkan kadang-kadang ngajaknya itu maksa banget ya. Iya. Nah, apa yang diajarkan oleh Allah? Ajakannya jangan ditaati, tapi tetap harus berhubungan baik. Wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuanya itu sakit, dia butuh bantuan, anaknya bantu. Kalau orang tuanya miskin, anaknya memiliki kemampuan untuk memberi makan, anaknya harus memberi makan. Bahkan ini menjadi sarana dakwah yang ampuh, iya kan? Betul nggak? Iya. Ya, perhatikan. Ini ceritanya begini ceritanya ya. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridainya. Ra'a Umar hullatan sayra'a faqal. Umar radhiyallahu an, ini berarti Ibnu Umar ini menceritakan tentang bapaknya ya. Jadi Umar bin Khattab radhiyallahu an itu satu saat melihat kain sutra atau kain yang bercampur sutra. Ya, mohon diperhatikan, dalam ajaran Islam kaum laki-laki itu tidak boleh pakai sutra. Ya, udah. Kita kalau nggak pakai sutra itu kira-kira sengsara apa enggak? Pak, saya yakin antum koleksi sarung antum, baju antum itu banyak, nggak ada yang sutra, enak, nggak sulit. Ini kadang-kadang penyakit kita itu kalau dilarang itu berontak, ya kan? Iya. Padahal kalau dipikir-pikir larangan Allah itu tidak membuat kita sengsara. Iya. Kita dilarang zina, tapi dianjurkan nih nikah. Bahkan kadang-kadang dalam kondisi tertentu wajib nikah, sehingga tidak perlu zina. Ya. Menikmati hubungan yang dihalalkan oleh Allah dengan istri. Diharamkan riba, tapi kan jual beli halal. Diharamkan babi, bangkai misalnya ya, tapi kan selain itu banyak banget. Antum bosen ini makan sapi, besok nyate, besoknya lagi apa lagi, banyaklah ikan itu berapa macam ragamnya. Alhamdulillah. Tolong ya, kalau kita mendapatkan perintah larangan dari Allah, larangan yang ada di dalam agama kita ini, jangan langsung semangat kita itu memberontak, ribet amat. Nanti dulu, ini rahmat Allah. Ini kalau kamu taati larangan Allah, kamu tinggalkan perintah Allah, kamu lakukan, kamu akan bahagia dunia akhirat. Nah, coba ini nyata ya. Coba kalau misalnya ada koruptor ketahuan, bisa ngaji nggak di sini? Bisa ngaji nggak? Enggak, udah ditangkap, awalnya pakai rompi oren, ya kan? Kemana dia?
Nggak mungkin dikasih izin ngaji di sini. Kita mondar-mandir aman begini ini karena kita tidak melakukan kejahatan, tidak melanggar apa yang dilarang dalam agama kita. Iya. Coba kalau ada orang itu misalnya nipu sana nipu sini, nggak mungkin dia tenang duduk di masjid seperti ini. Musuhnya banyak, diuber-uber banyak orang. Ya kan? Ternyata memang benar kalau kita taati Allah, taati Rasulullah. Ya, kita jalankan perintah dan jauhi larangan, di dunia ini lapang banget, nikmat. Ya. Baik. Ceritanya begini, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu an melihat sehelai kain sutra. Lalu beliau berkata, faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, law ishtaraita hadhihi, bagaimana kalau engkau beli kain ini, atau seandainya engkau membeli kain ini, falabistaha yaumal jum'ah, lalu engkau kenakan, engkau pakai pada hari Jumat. Hari Jumat itu hari gantengnya orang Islam, ya. Iya, hari Jumat. Maka hari Jumat itu, bahkan hari Jumat itu disebut hari raya nisbi namanya, ya, hari raya mingguan, hari Jumat. Umar mengatakan ada kain bagus, ya kan, ngusul kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana kalau engkau membeli ini, engkau kenakan pada hari Jumat. Atau walil wufud idza atauka, dan untuk menyambut para delegasi ketika datang kepada engkau. Jadi Umar menyarankan, bagaimana kalau anda wahai Rasulullah beli kain ini, bisa engkau pakai pada hari Jumat atau ketika menyambut tamu. Menyambut tamu itu biasanya pakaiannya juga istimewa, ya. Iya. Iya, iyalah. Masa ada orang ngundang orang walimah nikahin anaknya cuma pakai kaos oblong? Nggak ada. Itu biasanya kalau di negara kita ini sesuai adatnya, ya. Biasanya kalau orang Jawa, ya adat Jawa, Padang, oh masya Allah, heboh banget kan? Nah, iya. Atau kalau saya 2 kali nikahin anak, saya nggak pakai adat Jawa, nggak pakai adat ini, saya pakai jas. Mungkin waktu itu ya, untuk kondangan saya lihat ya pakai jas, ya. Yang kadang-kadang juga saya bawa apa saya pakai. Kalau ngajar begini, pakai sarung, kadang-kadang pakai jas. Ya, yang jelas ini sudah harga mati, ya. Salah satu bentuk penghormatan kepada orang itu adalah dari pakaiannya. Ya. Apalagi antum mau bertamu misalnya ke orang yang terhormat, atau misalnya sudah janjian jam sekian ada tamu datang, pasti sudah disiapkan pakai ini. Di negeri kita ini pakaian formal kalau kondangan, kalau yang kondangan umumnya apa? Batik, ya. Nah itu tuh, sip itu. Nah itu juga. Baik. Nah, kemudian apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Faqala ya Umar, Rasulullah menjawab, wahai Umar, innama yalbasu hadhihi man la khalaqalah. Wahai Umar, orang yang memakai kain ini adalah orang yang tidak punya bagian surga di akhirat. Ya, maksudnya ini pakaiannya bukan pakaian orang beriman. Kalau orang beriman nggak pakai sutra. Tapi boleh nggak? Ya pokoknya sutra itu yang dilarang, berarti selain yang dilarang kembali ke hukum asal mubah. Baik. Nah, dah jelas ya. Berarti Rasulullah tidak berkenan untuk membeli karena kainnya sutra. Tapi persoalan tadi, kamu pakai ketika Jumatan ya Rasulullah, engkau pakai ketika menyambut tamu, tidak diingkari oleh Rasulullah. Jumatan itu nggak perlu pakai baju bagus, Rasulullah nggak mengatakan begitu. Nyambut tamu itu tidak usah pakai pakaian istimewa, tidak diingkari oleh Rasulullah. Berarti yang diingkari itu hanya karena kainnya ini sutra. Jangan salah ya, berarti Jumatan itu ya memang layaknya mengenakan pakaian yang istimewa. Padahal Idul Fitr, Idul Adha, nyambut tamu atau ketika kita kedatangan tamu, itu memang layaknya. Dan ini sudah ini. Antum melihat itu para pembesar-pembesar itu kalau ini biasa di forum-forum resmi biasanya pakainya apa? Rata-rata apa? Pejabat-pejabat negara itulah kalau nyambut tamu. Pak Jokowi nggak nyambut tamu di istana negara itu cuman pakai kaos oblong atau pakai belangkon gitu, pakai sarung, enggak kan? Pakai pakaian formal. Ini sudah
gak usah diajari kalau masalah ini. Orang sudah rata-rata orang beradab itu tahu bagaimana pakaian yang layak ketika saat istimewa itu. Tayyib. Ya, kemudian summa uhdiya lin Nabi sallallahu alaihi wasallam minha hulalun. Di waktu yang lain Nabi itu dihadiahi beberapa helai kain sutra. Tadi kan Umar usul supaya Rasulullah membeli. Beliau nggak berkenan kan? Ini bukan pakaian orang beriman. Ini pakaiannya orang yang di akhirat nggak dapat jatah surga. Pakaiannya orang kafir. Ya. Fa uhdiya ila Umar minha hullatan. Lalu sebagiannya dihadiahkan kepada Umar. Nabi dapat hadiah sutra. Ya, Umar dikasih oleh Nabi. Nah Umar kaget. Faja'a Umar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar radhiyallahu an mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, lalu berkata, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ba'asta ilayya hadhihi." Ya Rasulullah, Anda menghadiahkan sutra ini kepadaku. Waqad sami'tuka qulta fiha ma qult. Padahal saya sudah mendengar, bahkan dengan telinga saya sendiri, ya, engkau telah mengatakan apa yang engkau telah katakan tentang sutra. Apa tadi Rasulullah mengatakan? Ini pakaiannya orang yang tidak punya jatah surga. Nah, sekarang engkau hadiahi saya dengan sehelai sutra. Ini gimana ya Rasulullah? Nah, ternyata Rasulullah juga punya jawaban. Rasulullah bilang, oh saya lupa, enggak begitu. Ternyata Rasulullah SAW bersabda, "Anni lam uhdiha laka litalbisaha." Saya memberi kain ini bukan untuk kamu pakai. Nggak boleh kamu pakai. Ya, innama ahdaituha ilaika litabi'aha aw litaksuha. Namun aku kasih kain ini kepadamu supaya kamu jual atau kamu berikan orang lain yang belum masuk Islam. Orang yang masih di luar Islam. Ya, jadi Rasulullah mengasih ini. Umar setelah mendapatkan hadiah kain sutra ini, kalau seandainya beliau jual, silakan, Rasulullah mempersilakan, atau kamu pakaikan kepada orang lain. Lalu apa yang dilakukan oleh Umar radhiyallahu an? Dia jual atau diberikan kepada saudaranya yang belum masuk Islam? Ternyata yang dilakukan oleh Umar, fa'ahdaha Umaru li akhin lahu min ummihi musyrikin. Ya, lalu Umar radhiyallahu an menghadiahkan kain sutra itu kepada saudaranya seibu yang musyrik. Dia punya saudara seibu yang masih musyrik waktu itu, ya, nggak tahu belakangan masuk Islam atau enggak, tapi ketika Umar menghadiahkan kain sutra ini dalam keadaan musyrik, udah selesai. Ya, dia tidak menjualnya, tapi dia hadiahkan kepada saudara seibu yang musyrik. Nah, begini nih khotul iman, ya. Coba sekarang misalnya ada orang ngasih hadiah kepada orang musyrik, orang yang ilmunya cekak ya, yang ilmunya cekak, minim, pasti mengingkari. Apalagi kalau sekarang ini misalnya viral di media sosial, wow, itu dirujak gitu, istilahnya gitu ya, bener ya? Emang nggak ada orang lain apa? Nah, ini maka ini pentingnya ilmu, ya. Saya ambilkan contoh yang lain nanti di sini juga. Kalau sudah sampai bab tetangga, ada seorang sahabat namanya Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Itu gulam itu kalau di zaman dulu bisa hamba sahayanya, lagi ngesetin kambing. Bayangin ngulitin kambing. Biasanya kalau antum ngulitin kambing gimana? Kemarin kan baru saja itu kambing-kambing dikulitin. Biasanya gimana? Setelah sembelih, dipotong kepalanya, kemudian dijungkir, ya kan? Diikat kakinya, kemudian dikeset. Gak tahu kalau di Arab gimana, saya nggak tahu. Nah, itu dia pesen sama gulamnya, tetangga kita yang Yahudi ya, jangan lupa kamu bagi. Yahudi. Ada orang yang hadir di situ mengingkari perbuatannya. Yahudi kamu bagi kambing. Lagi itu juga kalau sekarang ada orang Islam bagi tetangganya yang Yahudi, mungkin
Semuanya pada protes, tetangga yang lain. Orang Yahudi kamu kasih ngapain sih? Orang kafir kamu kasih ngapain? Nggak ada apa saudaramu yang sama muslim? Bisa saja begitu kan? Nah, nih pentingnya ilmu. Ini Umar radhiyallahu an mengasih hadiah kepada saudaranya yang musyrik. Apalagi kalau begini ini dijadikan wasilah sarana dakwah, ya kan? Iya. Apalagi kalau misalnya ya kasus sekarang ini, misalnya ini ada seorang muslim punya kerabat yang masih belum Islam, kemudian sangat membutuhkan bantuan. Yang pertama kali datang itu yang muslim. Paman, Pak Le, misalnya pamannya ini ya, jenengan butuh nopo? Aku ini punya penyakit, aku tuh butuh berobat misalnya, dan tidak punya BPJS ya. Monggo. Kalau antar ke rumah sakit. Hah? Bisa saja kan keponakannya yang masya Allah yang muslim dan peduli dengan pamannya yang belum se-Islam. Bisa saja dia terkesan dengan akhlak keponakannya ini. Bisa saja menjadi penyebab hidayah. Mungkin nggak itu? Mungkin lah. Mungkin banget malah. Sebagaimana banyak saudara-saudara kita yang lemah iman itu juga tinggalkan Islam karena disuguhi sesuatu oleh orang lain. Benar ya? Nah, ya, untuk paham lah, nggak usah detail itu. Nah, nanti kalau nyebut merek apa, nanti jadi masalah gitu. Iya, tahu ya. Ya, baik. Mana ini? Fiqhul hadis 71. Mada syarhul hadis. Ini sudah sama sudah disebutkan dalam hadis nomor 26. Bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Ya, orang tua yang musyrik juga. Berikutnya, bab ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab pelajarilah nasab-nasab kalian yang menyebabkan kamu bisa menyambung hubungan kekerabatan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita bicara silaturahim. Hukumnya wajib. Memutusnya penghalang masuk surga, berarti dosa besar. Bahkan juga dikabarkan oleh Rasulullah, dosa yang sangat mungkin hukumannya itu disegerakan di dunia ini, di samping hukuman yang disimpan di akhirat, itu salah satunya adalah maksiat, memutus silaturahim. Nah, kalau kita bisa bicara silaturahim itu kan harus kenal. Oh, ini kerabat saya, oh ini tunggal kakek dengan saya, oh ini tunggal buyut dengan saya, oh ini saudara bapak, oh ini anaknya saudara bapak saya, dan seterusnya. Iya kan, bener gak? Orang punya ilmu tentang silaturahim tapi tidak kenal siapa kerabat karibnya, padahal dia punya, kecuali kalau memang sebatang kara, ya kan? Nah, dia ngamalinnya itu gimana kalau tidak kenal orangnya? Ya, kayak saya misalnya, saya di sini, kerabat karib saya itu di Jepara. Ya, kampung saya sana. Di sana masih ada maklik saya, masih ada anaknya maklik saya, masih ada budi saya, masih ada anak-anaknya budi-budi saya, misalnya ada baik dari bapak dari ibu misalnya, itu terkonsentrasi di satu kampung. Jadi kalau saya mengamalkan ini ya kadang-kadang saya harus pulang. Ya, kadang-kadang kayak kemarin tuh saya pulang, alhamdulillah Selasa pulang, Kamis sore saya balik lagi ke sini. Momen itulah kemarin. Ya. Nah, ini baik, ini pelengkap ya. Sekali lagi, kita tidak mungkin bisa mengamalkan ajaran silaturahim kalau kita tidak tahu kerabat karib kita. Ya, dari mana ini? Hadatsani Muhammad bin Jubair bin Mut'im. Muhammad bin Jubair bin Mut'im mengkhabarkan kepadaku, anna Jubair ibn Mut'im akhbarahu, bahwa Jubair ibn Mut'im mengkhabarkan kepadanya, berarti bapaknya yang mengkhabarkan, annahu sami'a Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an yaqul, bahwasanya dia mendengar Umar bin Al-Khattab, semoga Allah meridainya, berkata, alal mimbar, di atas mimbar. Jadi ini Umar pidato ya, khutbah di atas mimbar. Isinya apa? Ta'allamu ansabakum, pelajarilah atau ketahuilah nasab-nasab kalian. Tsumma silu arhamakum, kemudian sambunglah hubungan kekerabatan kalian. Wallahi, demi Allah, innahu la yakunu bainar rajuli wa baina akhihi syai'.
Demi Allah, sesungguhnya akan terjadi antara seseorang, atau bisa terjadi antara seseorang dengan saudaranya sesuatu. Bisa terjadi sesuatu untuk mungkin pertengkaran, permusuhan, ya kan? Bahkan mungkin berantem, bunuh-bunuhan. Mungkin, ya. Walau ya'lamul ladzi bainahu wa bainahu min dakhilatir rahim, kalau seandainya dia mengetahui bahwa antara dia dengan dia ada hubungan kekerabatan, la uza'ahu dzalika anintihakihi, ya. Pasti dia akan dia akan terjemahannya di situ apa? Meninggalkan atau mengurungkan dari melanggar hubungan kekerabatannya itu. Iya, nggak jadi. Atau kadang-kadang ada yang tahu, kemudian dinasehati, kamu jangan berantem, itu kamu dengan dia itu ada hubungan kekerabatan. Nah, benar ya, yang tua-tua kan biasanya ngingetin gitu ya. Dan ini sangat mungkin zaman sekarang, orang ketemu di jalan berantem nggak taunya, setelah bonyok-bonyok, yang satu kunjung, yang satu lah, ini kan kamu ini gimana sih, ini kamu dengan ini, itu kamu tunggal kakek, tunggal buyut, benar ya. Subhanallah, ini nyata ini. Hari ini tuh kadang-kadang orang tidak tahu siapa kerabatnya, bisa jadi. Nah, yang seandainya kalau dia tahu ini ada hubungan kekerabatan, tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan tadi, yang tidak baik. Nah, nggak tahu sekarang ini masalah ini memang sudah apa ya, sudah apa Mbak istilahnya Pak? Hilang, bener ya. Saya itu di kampung punya guru waktu di MI. Saya setua ini waktu MI itu, sekarang guru saya itu masih hidup, namanya Kiai Muzahid. Itu kalau saya sowan ke beliau, ya, itu beliau itu telaten banget. Dia tahu urutan nasab, ini mbahmu, ini buyutmu, ini ketemu ini, Masya Allah. Itu kalau saya bayangin kalau Mbah Zaid ini qadarullah sudah wafat, itu siapa nanti yang tahu? Iya. Yang ini. Iya. Sekarang tunggal kakek kayak saya ini, atau tunggal buyut misalnya, itu sudah menyebar kemana-mana. Kerabat saya ada di Malang, ada yang enggak ketemu, ada yang di ini, ada yang di Jabodetabek misalnya. Anak saya yakin kalau ketemu di jalan dengan anak kerabat saya tidak tahu kan. Bener ini. Ternyata apa yang disampaikan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ini terkait dengan masalah silaturahim. Kita bagaimana bisa mengamalkan silaturahim kalau tidak kenal siapa kerabat-kerabat kita, ya. Masya Allah ya, kita itu kalau mendengar sekarang ini ya, mendengar kejadian-kejadian ini, saya lagi ngikutin beritanya. Saya terkejut juga, anak perempuan umur 17 tahun bunuh bapaknya, bapak kandung. Nah, dan itu tidak jauh dari sini, Duren Sawit itu kalau jalan kaki kan insya Allah nggak sampai subuh kan. Nah, ya, kan deket gitu loh. Itu Masya Allah, ada apa? Ya, begini ini ikhwatal iman. Keluarga itu kan ya begini, ini pasti ruwet, pasti akumulasi dari sekian banyak masalah. Kenapa kok anak sampai, dan ini terjadi, dan sebelumnya juga sudah sering peristiwa seperti ini, ya kan? Iya. Ada lagi jadi juga di daerah Jawa Timur itu kakak dibunuh oleh adiknya gara-gara, ya Allah, ada apa ini? Kehidupan kita ini ada apa, ya kan? Nah, kalau judi online kan sudah darurat ya, sampai Pak Presiden alhamdulillah hadir untuk turun tangan mengantisipasi ini. Judi online darurat, bunuh-bunuhan darurat, bahkan yang bunuh itu anak perempuan, ya kan? Kan biasanya kalau anak perempuan itu kan Masya Allah sama bapaknya itu biasanya normalnya gitu ya, sayang gitu kan, bapaknya juga sayang banget kan, asalnya kan gitu. Nah, ya. Baik, ambil saja pelajaran. Semoga hal-hal begini ini tidak sering terjadi ya, karena banyak yang mengambil pelajaran yang berharga. Baik, mana tadi? Di 72 ya, hadis 72, kesimpulannya fikul hadis al-hatsu ala ma'rifati asma'il aqarib, anjuran atau dorongan motivasi untuk mengenal nama-nama kerabat karib.
Tujuannya hatta yashulalahu bil ihsani ilaihim, sehingga mudah untuk melakukan kebaikan kepadanya. Di antara kebaikan sesama kerabat itu adalah menyambung hubungan kekerabatan. Ats-tsani anna ma'rifatal qarabah tamna'u 'anil qati'ah wal muamalatis sayyi'ah. Mengenal kerabat itu akan menghalangi atau mencegah pemutusan hubungan dan muamalah yang tidak baik. Ya. Karena idealnya orang itu kalau kerabat tentunya ada hubungan yang kokoh, kuat, ya kan? Saling menyayangi, ya kan? Atau kalau yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua, itu idealnya, dan itu memang yang diajarkan di dalam agama kita ini. Baik. Dah, cukup satu yang lainnya. Ini 2 bab ini kita lompati. Bab berikutnya. Antum ada yang punya anak putri-putri, 2 putri? Ada? Atau misalnya anaknya putri semua 5? Ada? Nah, kadang-kadang ada orang itu kalau punya anak perempuan kayaknya itu belum puas. Ditakdirkan oleh Allah anaknya perempuan itu dia kurang kayaknya itu enggak setengah hati lah menerima itu ya. Tolong, insya Allah siapa saja yang belajar bab ini ya, mudah-mudahan kalau tadinya itu kurang bersyukur atas karunia anak perempuan, mudah-mudahan ya berubah pikirannya. Atau yang selama ini memang sayang banget dengan anak perempuan, berbahagialah ya. Nih ada babu man ala jariyataini aw wahidah. Apa terjemahannya di situ? Bab orang yang mengasuh, menanggung 2 anak perempuan atau 1. Ya, kalau di zaman jahiliyah jemaah sekalian ya, perempuan itu nggak ada harganya. Bahkan anak perempuan Arab itu kan cantik-cantik ya. Jarang lah yang hidungnya pesek itu, nggak ada, cantik-cantik. Itu juga jadi korban kebiasaan yang berlaku di zaman itu. Sampai ada kebiasaan di masa jahiliyah itu namanya wa'dul banat. Wa'dul banat itu ngubur hidup-hidup anak perempuan. Jadi di masa jahiliyah itu kalau ada orang tua dianugerahi anak perempuan oleh Allah itu malu banget ya. Maka salah satu yang dia lakukan adalah dikubur hidup-hidup. Masya Allah. Ada yang begini ceritanya, ini bilang ke ibunya, uminya ya, ini anak ini mau saya ajak pergi, dandanin yang cakep. Gak taunya bapaknya itu sudah punya rencana nanti mau digaliin lubang, kan gali lubang di padang pasir itu kan gampang kan? Ya, ternyata dia sudah punya rencana jahat, anak ini dikubur hidup-hidup. Itu anak ya. Kalau perempuan dewasa juga diperlakukan tidak adil. Dulu orang di zaman jahiliyah itu kalau punya istri itu gak ada batasnya. Istri mau berapa? Kalau cerai itu juga tidak ada hak-haknya. Cerai itu juga tidak ada batasnya di waktu itu. Ya, kemudian kalau sudah cerai juga atau meninggal tidak dapat warisan. Itu gambaran kaum wanita di zaman jahiliyah. Kemudian datang Islam. Ini nanti ya, ternyata kerawat, memelihara, menghidupi anak gadis, anak perempuan itu ternyata amalan yang bisa menyebabkan masuk surga. Masya Allah. Ini jarang diketahui orang. Tapi ada di dalam ini, tinggal nunggu gilirannya. Ini sudah Isya. Mudah-mudahan bulan Juli nanti ya, Juli ya, atau Agustus ada Juli ya. Antum ada yang mau mau upacara di IKN? Enggak, bulan Juli dulu, insya Allah Juli baru Agustus ya. Kita akan lanjutkan hadis 76. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.